Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi dengan Kak Nandang di channel Enjoy Matematik Official. Kali ini Kak Nandang akan membahas materi tentang statistika yang ada di kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Di kurikulum 2013, edisi revisi 2018, statistika itu membahas tentang penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Kali ini, Kak Nandang akan membahas tentang ukuran pemusatan data, terutama tentang median atau nilai tengah atau nama lainnya kuartil kedua. Namun sebelum ke pembahasan, bantu dan dukung channel kakak Enjoy Matematik Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan membahas materi statistika di kurikulum 2013 edisi revisi 2018 kelas 12. Ini peta konsepnya seperti ini ya. Ada data, penyajian data, pemusatan data, penyebaran data. Dan untuk penyediaan data di 2013, di kurikulum 2013, ini ada tabel distribusi frekuensi, grafik, dan grafiknya hanya membahas tentang histogram, poligon frekuensi, dan algebra. Untuk ukuran pemusatan data, ini tentang rata-rata atau mean, terus nilai tengah atau median, selanjutnya tentang modus. Untuk ukuran penyebaran data, ini akan dibahas tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam atau varian. Nah, kali ini Kak Nandang akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang nilai tengah atau median. Nah, adik-adik, median itu seringkali dinamakan nilai tengah atau kuartil kedua, sama saja ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nilai tengah atau kuartil kedua itu sama saja dengan median. Nah, median atau nilai tengah atau kuartil kedua itu, ini lambangnya median itu bisa ME, terus nilai tengah atau kuartil kedua itu ada Q2, ada yang melambangkan K2, adalah ukuran tengah data setelah data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi datanya harus diurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar, baru bisa ditentukan nilai mediannya. Nah, nilai median itu ada dua hal. Yang pertama di data tunggal. Di data tunggal, nah ini kalau N di sini jumlah data, berarti kalau jumlah datanya ganjil, kalau N-nya ganjil, maka mediannya itu X N tambah 1/2. Ini artinya data ke N tambah 1/2 kalau N-nya ganjil. Jika N-nya genap, maka mediannya itu 1/2 dikali data ke N/2 ditambah data ke N/2 tambah 1. Ini nanti lebih jelasnya kita analisis di masalah di persoalan ya. Untuk yang kedua, median juga dihitung dari data berkelompok. Untuk data berkelompok, rumus median ini seperti ini. ME sama dengan TB N/2 dikurangi FK per FME ya dikali P. Ini apa? Ini sebenarnya istilah apa saja? Ini N itu jumlah data atau jumlah dari frekuensi. Nah, N ini jumlah data atau jumlah seluruh frekuensi. Terus TB ini tepi bawah kelas median. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan FME ini adalah frekuensi kelas median.
P-nya ini panjang interval atau interval kelas median. Ini ya, perlu dipahami nih untuk rumus yang ini. Ingat-ingat, pahami apa saja keterangannya, nanti kita sajikan dalam persoalan. Nah, Kak Nandang kali ini mempunyai beberapa persoalan tentang median. Kita akan bahas sama-sama. Nih, untuk yang pertama, ini kita akan analisis masalah sebagai berikut. Diberikan data nilai ulangan matematika sebagai berikut. Ini ada ulangan matematika. Ini kalau dihitung ada dari 27 ya, 27 anak. Dari 27 anak ini nilai matematikanya ya. 65, 66, ada yang 54 dan sebagainya. Ini akan ditentukan mediannya seperti apa, atau tentukan mediannya. Alternatif penyelesaiannya begini. Data nilai ulangan matematika ini harus diurutkan. Kalau belum terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar harus diurutkan. Nah, ini data yang sudah diurutkannya. Yang terkecilnya itu 52. Nih ya, ini yang terkecil. Ini yang terkecil. Yang terbesarnya adalah 92. 52 ini yang terbesar. 92. Kita urutkan 52, ini ada 53, ada 54. Yang ada data di sini urutkan. Nih, dari sini muter lagi ke sini. Ya. Dari 52, 53, 65, ini 66 dan seterusnya 76, 77 sampai 92. Setelah diurutkan, kita hitung jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 barisnya ada 3. Berarti ada 27. N-nya ganjil. Jumlah datanya adalah ganjil. Jadi N-nya 27. N-nya 27 dan 27 ini adalah ganjil. Berarti kalau ganjil, kita lihat seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini adalah data tunggal ya. Ini data tunggal. Ini persoalan data tunggal. Karena tidak disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, atau algib. Ini hanya beberapa data saja, hanya data saja, campuran ya. Ini data tunggal, N-nya 27 atau banyak datanya 27 dan 27 ganjil. Menentukannya apa? Kita cari data yang keberapa. N plus 1 atau N tambah 1 dibagi 2. N-nya 27. 27 tambah 1 dibagi 2. 28 dibagi 2. Hasilnya 14. Nah, 14 ini bukan median, tapi data ke-14. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, inilah mediannya. Jadi mediannya berapa di data? Yang setelah diurutkan, urutkan dulu. Data ke-14 yaitu 70. Jadi adik-adik, kalau ada data tunggal begini, ada data seperti ini. Kalau mau mencari median, kalau ada data tunggal, mau seperti ini, data tunggal seperti apapun, kalau mau mencari median, adik-adik harus mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti kalau ganjil, ini rumusnya, data keberapa? N tambah 1 per 2. Kalau di sini 27, N-nya ganjil ya, jadi 27 tambah 1, data ke-14. Berapa? Hitung nanti. Data dari yang sudah diurutkan. 52, 53, 54 itu. Data ke-14 berapa? Ternyata 70 kalau di soal ini. Jadi mediannya adalah 70. Itu ya, gampang ya. Oke adik-adik, selanjutnya ini ada soal lagi dari Kak Nandang. Kita analisis sama-sama, kita bahas sama-sama. Nah, misalnya begini. Masih data nilai ulangan matematika. Nah, datanya seperti ini. Datanya ini lagi.
kita akan menentukan mediannya. Caranya urutkan dulu. Setelah diurutkan data yang ini seperti ini. Paling kecilnya 53. Paling besarnya 92. Ini ya, 53, 92. Urutkan, tidak boleh ada yang tidak tertuliskan di soal dari sini yang diurutkan. Urutkan, kalau ada 2, ada 2, ada 3, ada 3. Urutkan. Di sini tuliskan ya. 53, 57, 58, 61 dan seterusnya sampai 92. Setelah ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ada 3 baris, berarti ada 24. Nah, N-nya 24, datanya berarti genap. Nah, sebelumnya kita menganalisis data yang ganjil. Sekarang kita data yang genap. Ini masih di data tunggal. Ini masih persoalan masih data tunggal. Caranya, kalau datanya genap, kita hitung, ada 2 perhitungan. Kalau tadi yang data ganjil gampang. N tambah 1 dibagi 2, selesai data yang sekian. Kalau sekarang ini harus dihitung, ada 2. Data ke berapa? Data ke N per 2-nya. N-nya berapa? 24. 24 bagi 2, 12. Nah, data ke 12, hitung data ke 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini data ke 12. 74. Tuliskan. Terus selanjutnya kita akan menghitung data ke N per 2 ditambah 1. N per 2-nya berapa? Tadi kan sudah. N per 2-nya berapa? 12. 12 tambah 1 berapa? 13. Data ke 13 berapa? Nah, ini. Sebelahnya 75. Ternyata kalau sudah diurutkan begini, data ke 12, ini data ke 13. Terus mediannya yang mana? 74 atau 75? Nah, mediannya adalah ini perhitungannya. Median adalah 1 per 2. Nah, 1 per 2. Ini data yang ini yang sudah dicari. 74 ditambah 75. 149 hasilnya. Setengahnya berapa? 74,5. Inilah mediannya. Jadi salah kalau adik-adik menentukan mediannya ini. Mediannya ini. Salah. Mediannya adalah 74 ditambah 75 dibagi 2. Hasilnya 74,5. Karena kan nggak ada datanya di sini. 74,5. Tidak mesti ada. Yang penting ada di tengah-tengah yang membagi 2 data sama besar wilayahnya. Itu adalah median. Ini mana yang membagi 2 sama besar wilayahnya itu tidak bisa 74. Karena kalau 74 kesininya ada berapa? Sininya ada berapa? Jadi beda. Kalau 74,5 itu ke sini ada 12, ke sini data sebelah sininya ada 12, ke kiri ada 12 banyaknya, ke kanan ada 12. Jadi ada 74,5 untuk median. Itu ya biasanya. Pahami betul-betul. Jadi mediannya 74,5. Pahami langkah-langkahnya, rumusnya jangan lupa. Ini untuk median data tunggal. Yang sebelumnya dianalisis masalah yang pertama ini untuk data ganjil dan ini yang untuk data genap, untuk data tunggal ya. Nah, oke adik-adik, ini Kanandang sajikan masalah lagi. Ada soal, perhatikan tabel berikut. Nah, ini Bobo kalau sudah tabel kayaknya data berkelompok. Kita lihat, benar juga. Ini adalah tabel distribusi frekuensi tentang nilai ya. Tabel distribusi frekuensi tentang nilai. Cirinya apa? Ini ada kelas-kelas interval. Ya. Berarti kalau ada kelas interval begini terus ada frekuensi. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Jelas ini adalah data berkelompok. Nah, data berkelompok ini akan dicari atau dihitung mediannya. Kita lihat analisis atau alternatif penyelesaiannya. Harus seperti apa dan harus diapakan. Gitu ya. Yang pertama,
Kita akan melihat frekuensi ini karena tidak disebutkan ini jumlah datanya berapa. Berarti kita harus menghitung frekuensinya, jumlah keseluruhannya. 5 tambah 17 tambah 14 tambah 10 tambah 4. 50 ya data keseluruhan. Berarti N-nya itu 50. Sehingga kalau mau mencari kelas mediannya, median itu ada di tengah-tengah data. Berarti N dibagi 2. 50 dibagi 2. Sama dengan 25. Kita lihat data ke 25 itu di mana. Ini karena ini kok kelas mediannya 56 sampai 58. Ini dari mana? Kita lihat nih. Jumlah ini 5 tambah 17, 22 tambah 14, 36. 36 tambah 10, 46. 46 tambah 4, 50. Jadi N-nya 50 atau jumlah frekuensinya 50. Sigma F-nya 50. Rumusnya untuk mencari median adalah N per 2. N-nya 50. 50 per 2. Jadi data ke 25. Kita lihat. Kelas pertama 50 sampai 52 hanya sampai data ke 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu dikandung atau di kontennya ada di isinya ada di kelas pertama. Kelas kedua ini dari data kemana? Dari data ke 6 sampai kemana? Kita tinggal jumlahkan 5 tambah 17 berapa? 22. Berarti dari 1 sampai data ke 5 ada di kelas pertama. Dari data ke 6 sampai 22 ya. Karena 5 tambah 17, 22. Dari data ke 6 sampai 22 itu ada di kelas kedua. Sekarang kalau kelas ketiga dari data kemana aja? Dari 22 tambah ini 14. 22 tambah 14, 36. Sedangkan data sampai ke sini sudah 22. Berarti ini mulai dari 23 sampai 36. Nah, kita lihat barangkali sudah cocok. Karena di data pertama ini 25, data ke 25 enggak. Ini di kelas kedua hanya sampai 22. Di kelas ketiga bisa enggak? Ini dari 23 sampai 36. Ternyata ada di sini. Ini frekuensinya ya. Ini frekuensinya dan ini kelasnya. Kelas mediannya. 56 sampai 58. Karena data ke 25 itu ada di kelas ini. Kelas pertama sekali lagi 1 sampai 5 datanya. Kelas ke-6, kelas kedua berarti dari data ke-6 sampai 22. Karena 5 tambah 17, 22. Sampai 22 berakhirnya. 6 sampai 22. Dan data ketiga dari mana? Dari 23 sampai 36. Karena kalau dijumlahkan keseluruhannya ada 36. Ini batas terakhir kelas ketiga itu 36. 23 sampai 36. Kira-kira 25 ada di kelas yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya pasti ada di kelas 3. Karena dari 23 sampai 36. Makanya ini kelas mediannya adalah 56 sampai 58. Selanjutnya apa kan Anda? Kita lihat. Karena kebutuhan untuk menghitung untuk menghitung median di data berkelompok itu membutuhkan tepi bawah, panjang kelas, frekuensi kumulatif, frekuensi kelas median. Kita cek satu-satu. Ini kelas mediannya 56 sampai 58. Berarti tepi bawah kelas mediannya itu 56 dikurangi 0,5. 55,5 ya. Ini yang 56 dikurangi 0,5. 55,5 untuk tepi bawah. Panjang intervalnya kita hitung dari sini. 56, 57, 58. Hanya ada 3, berarti panjang intervalnya atau P-nya itu 3. FK, frekuensi kumulatif kelas sebelum frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median.
Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berapa? Tinggal ini kan, karena kelas mediannya ada di 56 sampai 58, frekuensi kelas mediannya 14, kumulatifnya berapa? Ya ini tinggal 5 tambah 17 ini ya. Ini jangan salah, 5 tambah 17 berarti 22. Frekuensi kelas mediannya 14. Nah, data yang ini kita akan inputkan ke rumus median data berkelompok. ME sama dengan TB N per 2 dikurangi FK per FME dikali P. Kita ganti TB-nya dengan 55,5. Nah, ini ya, 55,5. N per 2-nya dari mana? Di sini ada nggak N per 2? Oh, nggak ada. Kan sudah dicari sebelumnya. N per 2 itu adalah 25. Tulis ya, 25. FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. 17 tambah 5, 22. Kurangi 22. Ini FK. F mediannya, frekuensi mediannya 14. Tulis. P-nya 3. Selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Yang ini dulu selesaikan. 25 kurangi 22, 3. 14. 3 per 14 dikali 3. 55,5 ditambah 3 per 14 kali 3. 3 kali 3, 9 per 14. 55,5 tambah 9 per 14. 9 bagi 14. 0,643 dan seterusnya. Kak Nandang mengambil angka 3 angka di belakang koma. Jadi Kak Nandang mengambil 3 angka di belakang koma. Boleh berapa angka saja. Tapi Kak Nandang ingin lebih detail lagi. Dari sebelumnya yang hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Kak Nandang coba mengambil 3 angka di belakang koma. 9 per 14. 9 bagi 14. 0,643. 55,5 ditambah 0,643. Nah, ini hati-hati ini menjumlahkannya ya. 55,5. Nah, ini yang lurus dengan angka 5 ini adalah 6 yang ini. 0, 5-nya yang ini. Ini 5 yang setelah koma itu diluruskan dengan angka 6 yang kalau penjumlahannya bersusun. Hasilnya 56,143. Jadi mediannya untuk data berkelompok ini atau tabel distribusi frekuensi ini adalah 56,143. Adik-adik perhatikan baik-baik, pahami, lihat langkah-langkahnya, jangan salah dalam perhitungannya. Yang tenang dan santai ya. Selanjutnya Kak Nandang ada soal lagi. Nah, soalnya dari begini. Data berikut adalah tinggi badan sekelompok siswa. Datanya ini masih data berkelompok. Ini masih data berkelompok karena disajikan tingginya itu dalam kelas interval. Ya, dalam kelas interval. Ini ada yang aneh enggak ini? 151 sampai 155 frekuensinya 5. 156 sampai 160 frekuensinya 20. 161 sampai 165 kok frekuensinya K. 166 sampai 170 26. 171 sampai 175 7. Nah, ini 1 ini kok kenapa K ini? Nah, ini kita lanjut soalnya. Jika, ini persoalannya, jika mediannya adalah 163,5 cm, tentukan nilai K-nya. Jadi frekuensinya berapa di kelas 161 atau 165. Kita lihat mediannya itu ada di kelas yang mana? Kalau 163 sampai 163,5 itu ada di kelas yang mana?
151, 151 sampai 155 ada di sini? Oh, tidak, jelas. 156 sampai 160 tidak juga, tidak di sini. 161 sampai 165. Nah, mediannya berarti ada di kelas ini. Ya, mediannya. Berarti K ini adalah frekuensi median. Karena 163,5 itu ada di antara 161 sampai 165. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Harus seperti apa. Nah, ini ya. Diketahui pada soal mediannya 163,5. Cari kelas interval yang memuat median dengan N/2. N/2. N-nya mana? Kita lihat, ada nggak di sini informasi di soal N? Nggak ada. Kita harus hitung. 5 tambah 20, 25. Tambah 26, 51. Tambah 7, 58. Ditambah K. Nah, ini variabel. Jadi 58 tambah K. N-nya itu 58 tambah K. Sekarang mau dibagi 2, hasilnya berapa? Tahu, kita biarkan seperti ini saja. N/2. Kelas mediannya seperti tadi sudah kakak bilang, itu di 161 sampai 165. Karena mediannya 163,5 ada di kelas ini ya. Gas ya. Setelah ini kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya kalau 161 sampai 165 berarti 161 kurangi 0,5. 160,5. Panjang interval kelasnya berapa? 161, 162, 163, 164, 165. 5 ya. Ada 5. Tinggi badan yang ada di sini. Frekuensi kumulatifnya berapa? Karena kelas mediannya ini K, frekuensi kelas mediannya. Berarti frekuensi kumulatifnya tinggal 5 ditambah 20. 20 tambah 5 atau 5 tambah 20. Hasilnya 25. Frekuensi mediannya ya K. Kalau sudah seperti ini, data 58 tambah K dibagi 2 dan data yang ini kita masukkan ke rumus median data berkelompok. Nah, ini ya. Kita masukkan ke rumus median data berkelompok. Ini perhatikan yang ini. ME atau median sama dengan TB tambah N/2 dikurangi FK dibagi FME dikali P. TB-nya ganti dengan 160,5. Mediannya juga kan ada. Ini mediannya 163,5. Ganti juga. Mediannya 163,5. TB-nya 160,5. N/2-nya ganti dengan 58 tambah K per 2. FK-nya 25. F mediannya itu K. P-nya 5. Ini perhatikan di sini. Kita geser ini atau pindah ruaskan ini 160,5 supaya memudahkan untuk perhitungan. 163,5 geser ke sini ya. 160,5 pindah ruas ke sebelah kiri, yang tadinya positif jadi negatif. Yang ini kita tinggal tulis ulang saja. 163,5 dikurangi 160,5. Kita selesaikan per ruas. Kita selesaikan ruas kiri dulu. 163,5 dikurangi 160,5. Hasilnya adalah 3. Yang ini tulis ulang. Tapi perhatikan di sini. Kok ada 2 Kak? Dari mana ini? Ini penyederhanaan dari sini. Karena angka 2 yang ini adalah penyebut. Tapi kita lihat dulu di sini supaya tidak bingung. 58 tambah K per 2 dikurangi 25 itu kita samakan penyebutnya. Yang 25 juga harus 2 penyebutnya. Berarti angka 2 ini menjadi pengali 25.
Jadi nantinya 58 tambah K dikurangi 25 dikali 2 per 2. Nah, yang 2 ini. Jadi 2K ini tinggal dikalikan dengan ini. 2K. Jadi nanti hasilnya 50 ditambah K. Ini tuliskan lagi ya. 50 tambah K dikurangi yang 25 kali 2-nya hasilnya 50. Nah, ini 5-nya tinggal tulis ulang. Maksudnya begitu ya. Sekarang yang ada di penyebut, karena ini berupa perkalian dan pembagian atau perkalian pecahan dengan angka atau bilangan bulat ya ini. Ini yang penyebutnya 2K. Kita bisa kalikan dengan angka 3 yang ada di ruas kiri. Berarti nantinya 2K ini akan dikalikan dengan 3. 3 kali 2K. Supaya yang sebelah sininya satu ruas. Kita cek ini. 50 ini bisa dioperasikan dengan negatif 50. 58 maksudnya. 58 dikurangi 50. Hasilnya adalah 8. K-nya tulis ulang. 8 tambah K. Dikalikan 5. 5-nya belum dioperasikan sama sekali. 3 kali 2, 6. K-nya. Nah, sekarang operasikan ini. 8 kali 5, 40. Terus 5 kali K atau K kali 5, 5K. Yang sama atau suku sejenis adalah 6K dengan 5K. Ini yang bisa disatukan, yang bisa dioperasikan maksudnya. 6K geser, positif 5K pindah ruas jadi negatif 5K. Sama dengan 40 yang tersisa. Ya. Jadi 6K dikurangi 5K adalah K. Atau 6 dikurangi 5, 1. Ini enggak dituliskan bilangannya berarti 1. K-nya tinggal tulis ulang. Jadi 1K atau K-nya itu sama dengan 40. Jadi nilai K-nya itu 40. Jadi frekuensi kelas mediannya itu adalah 40. Demikian adik-adik persoalan tentang atau pembahasan tentang median di statistika, ukuran pemusatan data telah kita bahas dan kita selesai. Semoga adik-adik bisa memahami. Perhatikan terus ya dari sebelumnya ya. Kuncinya kalau adik-adik ingin paham, lebih paham lagi, terus berlatih, cari informasi terutama tentang median statistika untuk memecahkan beberapa persoalan. Dan jangan lupa baca, terus baca dan terus berlatih. Demikian dari Kak Nandang, semoga bermanfaat.